Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Jehan Juleka Nasution. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, yaitu ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Dan yang kedua, ada kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Dan yang ketiga, ada penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Dan yang keempat, ada tekanan osmosis yang dilambangkan dengan V. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Yuk simak penjelasannya. Nah, apa sih itu penurunan tekanan uap? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut, bukan pada jenisnya. Salah satu sifat koligatif adalah penurunan tekanan uap. Ketika zat terlarut non-volatil seperti garam atau gula ditambahkan ke pelarut seperti air, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Kenapa bisa begitu? Karena partikel zat terlarut akan menghalangi molekul pelarut untuk menguap. Akibatnya, jumlah molekul pelarut yang bisa lepas ke fase gas berkurang, sehingga tekanan uap juga menurun. Larutan itu terbentuk dari 2 zat, yaitu ada zat pelarut dan zat larut. Contohnya itu seperti larutan kopi. Nah, bubuk kopi ini sebagai zat larutnya dan air sebagai zat pelarutnya. Jika dicampurkan keduanya, maka jadilah larutan kopi. Kemudian ada contoh sederhananya juga, misalnya kita itu punya segelas, misalnya nih, kamu punya segelas air murni dan segelas air gula. Jika dibiarkan terbuka, air murni akan lebih cepat menguap dibandingkan air gula, karena air gula memiliki tekanan uap yang lebih rendah. Itulah efek dari penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu ada larutan non-elektron dan larutan elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 dikali NT dibagi NT ditambah NP, atau P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT. Dan untuk larutan elektrolit itu dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I dibagi NT dikali I ditambah NP, atau P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT. Untuk keterangannya, delta P itu dilambangkan sebagai penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni, untuk P tekanan uap jenuh larutan, untuk X pelarut itu sama dengan fraksi mol zat larut, untuk X pelarut sama dengan fraksi mol zat pelarut, dan untuk I itu sebagai faktor Van Hoff. Untuk selisih antara tekanan uap murni dengan tekanan uap larutan jenuh disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Dia dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 kurang P. Nah, di sini saya kasih satu contoh soal ya, yaitu yang pertama, soalnya itu tekanan uap air murni pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg. Jika kedalaman 90 gram air, mR-nya sama dengan 18, dilarutkan 18 gram glukosa, mR-nya itu sama dengan 180, maka penurunan tekanan uap larutan adalah. Nah, mari kita jawab soal yang tadi. Tadi kan soalnya dia tekanan uap air murni itu pada 25 derajat Celcius. Nah, air itu kan sebagai pelarut, makanya kita lambangkan dengan P0. Untuk nilainya adalah 23,76 mmHg. Nah, kemudian 90 gram air tadi kan sebagai pelarut, makanya kita tulis jadi
GRP, gram pelarut sama dengan 90 gram air. Kemudian MR-nya tadi diketahui sama dengan 18. Kemudian dilarutkan 18 gram glukosa. Nah, glukosa itu kan sebagai pelarut, makanya kita tulis sebagai GRP, gram pelarut sama dengan 18 gram. Nah, MR-nya kan udah diketahui tuh 180, makanya kita tulis jadi MR terlarut sama dengan 180. Nah, maka penurunan tekanan uap larutan adalah, di situ kan ada soal yang dia menekankan, menjelaskan dia penurunan. Berarti dia menggunakan rumus delta P. Nah, zat pelarut glukosa ini kan zat pelarut non elektrolit. Nah, makanya dituliskan rumus yaitu delta P sama dengan P0 dikali NT per NT tambah NP. Nah, setelah datanya dimasukkan, tadi P0-nya kan sama dengan 23,76 mmHg. Berarti kita tulis 23,76 dikali tadi kan NT, mol gram terlarutnya. Tadi kan gram terlarutnya adalah 18 gram, maka kita tuliskan dikali 18. Nah, tadi kan 18 itu tadi dari gram terlarutnya. Nah, kemudian per 180 itu dari mol telarutnya dibagi sama dia dengan mol telarut yaitu 18 per 180, kemudian ditambah dengan gram pelarut, kemudian per mol pelarut. Nah, kemudian sama-sama dia disederhanakan, jadi dibagi 18 bagi 18 sama dengan 1, 180 dibagi 18 menjadi 10 kan, jadi dia dicoret-coret, kemudian 90 dibagi 18 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya itu 23,76. Tadi kan ada tuh sisanya 1 dari pembagian 18, jadi kita turunkan menjadi 1/10 dibagi 5/10. Jadi 10-nya kita habiskan, kita silang, kemudian 23,76 dikali 5 jadi sama dengan 0,47 mmHg. Itulah penjelasan dari Siapa tuh tadi bisa kok? Belum hidup. Baiklah, itulah penjelasan tentang sifat koligatif larutan, tentang penurunan tekanan uap yang bisa saya sampaikan dan saya jabarkan beserta contoh soalnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.